Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Jaya Tama. Di sini khususnya adalah paket 2, di mana untuk paket 2 sendiri itu adalah kartu persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Jadi metode FIFO itu first in first out. Jadi setiap adanya transaksi penjualan, maka barang yang pertama masuk harus kita jual dulu. Nah, untuk kartu persediaan sendiri ini adalah laporan yang akan kita gunakan untuk mencatat adanya keluar masuknya barang yang ada di persediaan. Nah, keluar masuknya barang yang ada di persediaan itu dipengaruhi karena adanya transaksi penjualan, kemudian transaksi pembelian, dan yang terakhir adalah transaksi retur, ya, baik itu retur penjualan maupun retur pembelian. Maka di sini sumber dokumen yang akan kita gunakan untuk menelusuri keluar masuknya barang, yang pertama adalah sumber dokumen yaitu sales journal. Di mana untuk sales journal ini adalah jurnal khusus yang mencatat adanya transaksi penjualan secara kredit. Kemudian nanti akan kita cari di purchase journal, yaitu jurnal yang mencatat adanya transaksi pembelian secara kredit. Dan ada jurnal umum, ini jurnal yang akan kita telusuri atau akan kita cari jika ada transaksi retur, baik itu retur penjualan atau retur pembelian. Dan yang terakhir ada cash receipt journal dan cash payment journal. Ini jika ada transaksi baik itu penjualan atau pembelian secara tunai. Seperti itu kira-kira. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama, untuk mengisi kartu persediaan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan dulu saldo awalnya, ya. Kita masukkan saldo awal, di mana saldo awal ini bisa kita ambil dari soal. Kita lihat di daftar persediaan barang dagang. Kita lihat di soal di daftar persediaan barang dagang. Ya, inilah daftar persediaan barang dagang kita, ya. Daftar persediaan barang dagang, di mana untuk barangnya sendiri kita mempunyai dua jenis barang, ya, yaitu ada lemari panjang tipe 1 dan lemari panjang tipe 2. Sehingga di sini kita buatkan dua kartu persediaan sesuai dengan jumlah barang yang ada di perusahaan PT Jaya Tama. Oke, langsung saja di sini untuk mempersingkat waktu kita akan coba. Yang pertama tadi adalah kita input dulu persediaan awalnya, di mana untuk lemari panjang tipe 1 di sini ada 45 unit, ya, persediaan awal dengan harga pokoknya 4.062.500, sehingga total nilai persediaan untuk yang lemari panjang tipe 1 itu adalah 182.812.500. Oke, langsung saja di sini kita masukkan untuk yang lemari panjang tipe 1 saldo awal, ya, karena saldo kalian langsung masukkan di kolom balance ini. Oke, kita masukkan di sini saldo awal untuk yang lemari panjang tipe 1 itu adalah 45 unit. Dengan harga pokoknya di sini adalah 4.062.500, sehingga total nilai persediaan itu adalah 45 unit dikalikan dengan harga pokoknya. Ketemu nilai 182.812.500, ya. Jadi total ini didapat dari unit ini dikalikan dengan harga ini. Oke, kemudian yang kedua kita masukkan untuk nilai persediaan untuk yang lemari panjang tipe 2. Kita masukkan tanggal 1 karena saldo awal, ya. Kita kasih keterangan saldo. Kemudian kita masuk ke kolom balance atau saldo. Di sini ada 42 unit untuk lemari panjang tipe 2 dengan harga pokoknya 5.937.500, sehingga total nilai persediaan untuk lemari panjang tipe 2 itu adalah 249.375.000. Oke, setelah saldo awal ini kita masukkan, maka kita akan coba telusuri, ya. Telusuri dokumen sumbernya tadi. Yang pertama kita akan coba telusuri untuk yang di sales journal. Di sales journal kita lihat di sini ada transaksi penjualan tanggal 6, tanggal 15, tanggal 24. Oke, untuk mempermudah dalam mencari dokumen kita masukkan di sini, ya. Di sales journal tadi ada tanggal 6, tanggal 15, tanggal 24. Oke, sekarang kita cari di purchase journalnya. Di purchase journal ada transaksi pembelian secara kredit itu tanggal 9, tanggal 20, tanggal 26. Oke, tanggal 9, tanggal 20, tanggal 26 kita letakkan di sampingnya untuk mempermudah mencari dokumen transaksinya nanti. Oke, kemudian cash receipt journal di sini untuk mencari adanya transaksi penjualan secara tunai. Oke, kalau dilihat dari deskripsinya di sini tidak ada transaksi penjualan tunai. Berarti untuk cash receipt journal lewat. Oke, cash payment journal ini untuk mencari jika ada transaksi pembelian secara tunai. Di sini pun tidak ada keterangan pembelian secara tunai. Jadi untuk cash payment journal berarti tidak ada transaksi. Oke, kemudian untuk general journal atau jurnal umum di sini kita lihat ini untuk mencari jika ada retur, baik itu retur penjualan atau retur pembelian. Oke, di tanggal 8 di sini ada transaksi retur dari toko lavender. Ya, ini adalah retur penjualannya.
Oke, berarti di General Jurnal itu ada tanggal 8 retur penjualan. Kemudian di sini ada lagi untuk retur pembelian, ini ada tanggal 22. Ya, tanggal 22 ini adalah retur pembelian kepada PT Dirama. Kita mengembalikan barang kepada PT Dirama. Berarti di jurnal umum ini ada transaksi tanggal 8 dan ada transaksi tanggal 22. Oke, kita masukkan ke sini tanggal 8 dan tanggal 22. Oke, sehingga di sini kita akan coba kita akan coba telusuri dokumen-dokumen transaksi yang sudah tertera di sini. Kita akan telusuri dari dokumen transaksi yang tanggal terkecil, berarti kita mulai dari tanggal 6. Kita akan cari transaksi tanggal 6 di sini. Ya, kita cari dokumen transaksi tanggal 6. Ya, tanggal 6 berarti ini ya. Oke, di sini tanggal 6 ini ada faktur kopnya perusahaan Jayatama. Ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, sekarang kita lihat, kita masukkan di sini. Tanggal 6 itu ada transaksi penjualan secara kredit untuk lemari panjang itu 20 unit ya. Untuk lemari panjang tipe 1 dijual tanggal 6 itu 20 unit. Oke, berarti kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan tanggalnya tanggal 6. Ya. Di sini keterangannya kita jual kepada toko lavender. Lalu karena penjualan di sini kita masuk kolom out ya. Oke, sini saya tambahkan ini ada kolom in, ada kolom out. Jadi kolom in ini untuk mencatat jika ada transaksi pembelian maupun retur pembelian. Kolom out ini digunakan untuk mencatat jika ada transaksi penjualan maupun retur penjualan. Oke, karena tanggal 6 ini adalah transaksi penjualan, maka kita masuk di kolom out ini. Oke, di tanggal 6 ini kita jual kepada toko lavender. Ini sebanyak 20 unit. Kita masukkan di kolom unit ini 20 unit. Kemudian dari barang yang kita jual 20 unit ini, harga pokok barang yang kita jual adalah 4.062.000. Berarti kita taruh sini. Jadi price ini kita ngambil dari harga pokok barang ini. Sehingga total penjualan untuk tanggal 6 untuk harga pokoknya adalah 81.250.000. Seperti itu. Oke, setelah nilai penjualan yang kita input di sini, jumlah penjualan dan harga pokok barang yang dijual sudah kita input di sini, kita masuk kolom saldo. Perhatikan di sini untuk kolom saldonya dengan metode FIFO. Di sini sebelumnya ada saldo 45, kemudian tanggal 6 dijual 20. Berarti nilai jumlah persediaan kita sekarang menjadi 25. Ya, tadinya ada 45, dijual 20 sehingga total persediaan kita per tanggal 6 sekarang tinggal 25. Oke, dengan harga pokoknya masih 4.062.500 sehingga per tanggal 6 nilai persediaan kita sekarang menjadi 101.562.500. Oke, kemudian kita masukkan untuk yang lemari panjang tipe 2. Untuk lemari panjang tipe 2, di sini tanggal 6 kita jual 18 unit. Oke, di tanggal 6 sama kita jual kepada toko lavender. Oke, karena penjualan kita masuk ke kolom out. Di sini tanggal 6 kita jual untuk lemari panjang tipe 2 ini adalah 18 unit. Oke, di mana barang yang kita jual itu adalah harga pokoknya 5.937.500. Ini yang kita ambil sini. Oke. Kemudian total harga pokok barang yang terjual tanggal 6 adalah 106.875.000. Oke, setelah nilai penjualan kita masukkan, kita masuk kolom saldo atau balance. Sebelumnya ada saldo 42, kemudian tanggal 6 dijual 18. Sehingga nilai persediaan barang kita sekarang per tanggal 6 untuk yang lemari panjang tipe 2 menjadi 24 atau tinggal 24 dengan harga pokoknya masih sama 5.937.500 sehingga per tanggal 6 nilai persediaan dagang kita untuk yang lemari panjang tipe 2 itu 142.500.000. Oke, itu untuk tanggal 6 selesai kita input ya. Sekarang setelah tanggal 6 kita masukkan untuk yang tanggal 8. Oke, masukkan sesuai dengan tanggal terkecil. Oke, sekarang kita cari tanggal 8 di sini. Di dokumen transaksi tanggal 8. Ya, di sini tanggal 8 ternyata nota kredit. Ini adalah retur penjualan. Oke, jika ada retur, maka cara menginputnya ke dalam kartu persediaan di sini. Oke, kita masukkan dulu untuk yang lemari panjang tipe 1. Di sini tanggal 8. Kemudian di sini ada nota kredit, berarti ini adalah retur penjualan dari toko lavender. Oke, karena retur penjualan maka kita masuk ke kolom out ya. Baik penjualan atau retur penjualan kita masukkan ke kolom out. Oke, di sini perbedaan antara penjualan dan retur penjualan. Di sini ada
untuk lemari panjang tipe 1 itu ada retur penjualan 1 unit. Ada pengembalian barang yang kita jual itu sebanyak 1 unit. Cara memasukkan untuk returnya kita gunakan tanda min. Min 1 berarti dengan adanya retur itu otomatis penjualan itu akan berkurang. Seperti itu. Dengan harga pokok barang yang diretur itu adalah masih sama dengan yang di atasnya ini. Sehingga totalnya di sini 4.062.500. Seperti itu. Ya, untuk kolom total ini kuncinya adalah unit dikalikan price. Jadi kalau total 4 juta ini berarti min 1 kali price. Dapat ini. Oke, kemudian setelah kita masukkan nilai retur untuk lemari panjang tipe 1, kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 25 unit. Ya. Kemudian ada pengembalian barang yang kita jual, berarti otomatis persediaan barang dan kita itu bertambah. Walaupun di sini saya menuliskan min, berarti bukan berarti min ini adalah berpengaruh mengurangi nilai persediaan. Ya, ini adalah retur penjualan. Jadi kalau retur itu ada pengembalian barang yang kita jual. Otomatis dengan adanya pengembalian barang yang kita jual, otomatis persediaan kita akan bertambah karena ada barang yang masuk. Sehingga di sini nilai jumlah persediaan kita sekarang menjadi 26. Dengan harga pokoknya 4.662.500 sehingga totalnya di sini per tanggal 8 ini menjadi 105.625.000. Ini didapat dari unit dikalikan price. Oke, itu untuk yang lemari panjang tipe 1. Sekarang kita masukkan untuk retur penjualan untuk lemari panjang tipe 2. Tanggalnya 8 ada retur dari toko retur toko Lavender. Oke, kita masuk ke kolom out karena retur penjualan. Kita masuk ke sini. Ada penjualan untuk lemari panjang tipe 2 itu pun 1 unit. Berarti kita gunakan min 1. Harga pokoknya adalah kita ambil di atasnya. Kemudian jumlahnya atau totalnya dikalikan. Didapat 5.937.500. Oke, sekarang kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada 24 unit. Ada pengembalian satu barang, berarti persediaan kita bertambah menjadi 25. Kemudian harga pokoknya adalah 5.937.500 sehingga nilai persediaan barang dan kita sekarang menjadi 148.437.500. Oke, selesai untuk dokumen nomor 8. Oke, sekarang kita masukkan untuk dokumen yang nomor 9. Oke, kita cari untuk dokumen transaksi nomor 9. Oke, di sini kita cari dokumen nomor tanggal 9 ya. Berarti yang ini. Oke, tanggal 9 nih. Ini adalah transaksi ada bukti faktur kopnya PT Andara atau orang lain. Berarti ini transaksi pembelian secara kredit. Oke, sekarang kita masukkan tanggal 9 kita membeli lemari panjang tipe 1 itu jumlahnya 24 ya. Kita masukkan dulu sini tanggalnya. Tanggal 9. Kemudian di sini karena pembelian berarti kita membeli pada PT Andara. Oke, karena pembelian berarti kita masuk kolom in. Oke, di sini untuk yang pertama lemari panjang tipe 1 kita membeli 24 unit. Kita masukkan 24 unit. Di sini harga pembeliannya 4.065.000. Sehingga total pembelian kita menjadi 97.560. Oke. Lihat, perhatikan di sini karena metode yang kita gunakan adalah metode FIFO, maka saat ada harga pembelian berbeda dengan harga pokok barang kita, maka ini tidak boleh kita gabungkan. Ini harus kita tulis tersendiri. Nah, cara menulisnya sekarang jika ada pembelian berbeda dengan harga pokok barang sebelumnya, maka yang harus kita lakukan pada saat kita masuk kolom saldo, yang pertama yang ini yang saldo sebelumnya kita turunkan ke bawah dulu. Oke, kita turunkan 26 unit, harga pokoknya 4.062.500, totalnya ini. Baru pembelian dengan harga yang berbeda atau harga pembelian yang berbeda kita masukkan di bawahnya. Oke, 24 unit, harga pembelian tadi adalah 4.065.000 sehingga total pembeliannya adalah 97.560. Sehingga per tanggal 9 kita mempunyai dua persediaan dengan nilai harga pokok yang berbeda. Seperti ini, jika ada transaksi pembelian, harga pembelian berbeda dengan harga pokok sebelumnya, maka dua-duanya ini kita tulis seperti ini. Ya, yang di atasnya kita turunkan, baru yang pembelian yang baru kita turunkan di bawahnya atau kita tulis di bawahnya seperti ini. Oke, itu untuk dokumen nomor 9 untuk yang lemari panjang tipe 1. Sekarang kita masukkan untuk lemari panjang tipe 2. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 9. Kita beli di situ kepada toko Andara. Oke, karena pembelian kita masuk kolom in. Ya, di sini untuk lemari panjang tipe 2 kita membeli 25 unit dengan harga pembelian 5.940.000. Sehingga totalnya di sini
adalah 148.500 unit dikalikan price. Oke, sama seperti di atasnya tadi, jika ada harga pembelian berbeda dengan harga pokok sebelumnya, maka cara menulisnya adalah yang di atas tadi atau saldo sebelumnya. Ini kita turunkan di bawahnya dulu, seperti ini. Lalu kita tulis harga pembelian dengan harga yang berbeda di bawahnya. Oke, 25, harga pembeliannya 5.940, totalnya adalah 148.500. Sehingga untuk pertanggal 9 untuk lemari panjang tipe 2 itu pun mempunyai 2 persediaan dengan nilai harga pokok yang berbeda. Oke, itu metode FIFO. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini sekarang berarti tanggal berapa nih? Tanggal 15. Oke, kita akan coba cari transaksi tanggal 15. Tanggal 15. Oke. Berarti di bawahnya. Transaksi tanggal, oke, ini tanggal 15 ada faktur, ada penjualan, ada faktur kopnya perusahaan PT Jaya Tama. Berarti ini ada transaksi penjualan secara kredit. Oke, yang pertama kita masukkan dulu sini tanggalnya tanggal 15 ya, tanggal 15 di sini kita menjual barang kepada toko Marvelo. Oke, karena penjualan kita masuk kolom out ya. Sekali lagi, karena kalau kolom ini untuk mencatat pembelian, kalau penjualan kita masuk kolom out. Oke, di sini kita jual untuk yang lemari panjang tipe 1 tanggal 15 itu 14 unit. Oke, kita jual 14 unit. Perhatikan, sebelumnya kita mempunyai 2 persediaan, yaitu harga pokok yang 4.062.500 dan 4.065.000. Karena metode yang kita gunakan FIFO, berarti yang kita jual adalah barang yang persediaan yang pertama dulu, berarti yang persediaan 26 ini yang kita jual. Nah, untuk yang 26 unit persediaan ini harga pokoknya 4.062.500. Karena yang kita jual yang 26 unit ini barang yang pertama masuk, berarti kita gunakan harga pokoknya adalah harga pokok barang yang kita jual ini tanggal 26 ini. Oke, sehingga totalnya harga pokok barang yang terjual adalah 56.875.000. Oke, seperti itu ya. Jadi saya ulangi. Karena metode yang kita gunakan FIFO, pada saat kita menjual barang mempunyai 2 nilai persediaan, mempunyai persediaan dengan 2 harga pokok yang berbeda, maka yang kita jual itu adalah harga pokok yang barang pertama masuk. Berarti karena kita punya nilai persediaan ini, harga pokok yang 4.062.500 dan 4.065.000, maka yang kita jual adalah yang 26 ini, karena barang ini yang pertama masuk sesuai dengan metode first in first out. Barang yang pertama masuk harus kita jual dulu. Oke, karena yang kita jual adalah 26 unit, maka 14 unit yang dijual ini harga pokoknya adalah harga pokok yang 26 ini. Seperti itu. Oke, setelah kita masukkan seperti ini baru kita masuk kolom saldo. Yang 26 ini karena sudah dijual 14 unit, maka sekarang nilai persediaan yang 26 sekarang menjadi 12. Ya, menjadi 12. Dengan harga pokoknya berarti harga pokok ini 4.062.500, sehingga totalnya di sini unit kalikan price, totalnya di sini menjadi 48.750.000. Kemudian karena yang 24 ini utuh nggak terjual, berarti ini kita turunkan ke bawah, yang ini kita turunkan di sini. Berarti masih utuh. Ya, seperti itu. Oke, itu yang lemari panjang tipe 1. Sekarang kita masukkan untuk lemari panjang tipe 2. Oke, tanggalnya masih sama, tanggal 15. Ya, tanggal 15 kita jual kepada toko Marvelo. Oke, karena penjualan kita masuk kolom out. Ya, kita masuk kolom out. Sini. Oke, di sini untuk lemari panjang tipe 2 ini menjual 15 unit. Ya, menjual 15 unit. Ya, 15 unit. Di sini untuk lemari panjang tipe 2 ini pun sama, punya persediaan dengan 2 harga pokok yang berbeda. Sesuai dengan metodenya, metode FIFO, maka seperti di atas tadi yang kita jual berarti yang atas dulu. Berarti yang ini, persediaan yang pertama dulu. Berarti yang 5.937.500 yang harga pokok ini. Oke, berarti harga pokoknya kita ambil yang ini. Ya, totalnya kita jumlahkan ini dikalikan ini. Price dikalikan unit. Ketemu di sini harga pokoknya adalah 89.062.500. Oke, baru kita masuk ke saldo. Kita tuliskan saldonya. Yang 25 unit karena sudah dijual 15, maka sekarang persediaan menjadi 10 atau tinggal 10. Harga pokoknya ini kita turunkan ke sini. Kemudian jumlahnya kita kalikan unit kalikan price. Didapatlah nilai persediaan untuk yang
harga pokok 5.937.500 sekarang menjadi 59.375.000. Yang persediaan harga pokok 5.940.000 karena belum terjual, ini masih utuh, kita tuliskan di bawahnya. Ya, seperti ini. Oke, itu kira-kira jika ada transaksi penjualan ya. Oke, lanjut ke dokumen nomor 15 berarti 20. Oke, kita cari dokumen transaksi nomor 20. Tanggal 20. Oke, berarti yang ini. Oke, ini kebalik tulisan bulannya 12/20, jadi 20 ya, tanggal 20 ini. Oke, tanggal 20 ini ada faktur kopnya PT Dirama. Ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke, kita masukkan di sini, kita beli untuk lemari panjang tipe 1 24 dan lemari panjang tipe 2 itu 15. Oke, kita masukkan ke sini. Pertama kita masukkan tanggal 10. Oke, di sini kita beli kepada PT Dirama. Oke, karena pembelian kita masuk kolom in ya. Karena pembelian kita masuk kolom in. Untuk yang lemari panjang tipe 1 di sini kita membeli 24 unit. Dengan harga pembelian di sini 4.063.000 sehingga total pembelian di sini 97.512.000. Oke, sekarang kita lihat ke kolom saldo. Sebelumnya kita mempunyai saldo harga pokoknya berbeda dengan harga pembelian yang kita barusan beli, sehingga otomatis ini tidak bisa kita gabungkan dengan nilai persediaan ini. Otomatis harus kita tulis di bawahnya. Oke, sekarang cara menurunkannya adalah yang dua ini ya, yang 12 unit, yang 24 unit dengan harga pokok yang berbeda ini kita turunkan ke bawah sini ya, berarti kita tulis ulang. Kemudian yang baru kita beli karena harga pokoknya berbeda, maka kita pisahkan, kita tuliskan di bawahnya di sini ya, sehingga per tanggal 20 kita mempunyai 3 persediaan dengan harga pokok yang berbeda, yaitu 4.062.500, kemudian 4.065.000 dan 4.063.000. Berarti per tanggal 20 ada 3 persediaan dengan harga pokok yang berbeda. Oke, itu yang lemari panjang tipe 1. Sekarang kita masuk ke lemari panjang tipe 2. Kita masukkan tanggal 20 ya, kita beli dari PT Dirama. Oke, lanjut, karena kita pembelian masuk kolom in di sini kita membeli 15 unit untuk lemari panjang tipe 2. Harga pembeliannya 5.942.000 sehingga totalnya di sini adalah 89.137.500. Ini didapat dari unit kalikan price, didapat ini. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldo sekarang. Oke, sebelumnya kita punya 2 persediaan dengan harga yang berbeda, harga pokok yang berbeda. Kita membeli barang, di sini harganya berbeda lagi. Nah, karena berbeda pembeliannya, harga pembeliannya, maka ini harus kita pisahkan. Seperti tadi, yang ini, yang persediaan sebelumnya kita turunkan ke bawah sini. Ya, berarti kita turunkan, yang ini kita turunkan. Kemudian yang ini kita tulis di bawahnya. Sehingga per tanggal 20 kita pun mempunyai persediaan untuk lemari panjang tipe 2 dengan harga pokok yang berbeda. Yang pertama 5.937.500, kemudian persediaan yang kedua 5.940.000, yang ketiga 5.942.500. Ya, sama dengan lemari panjang tipe 1. Kita punya 3 persediaan dengan harga pokok yang berbeda. Oke, itu transaksi tanggal 20. Sekarang kita masuk transaksi tanggal 22. Oke, tanggal 22 kita cari di sini. Ya, di tanggal 22 ini ada nota debit. Ini adalah transaksi retur pembelian. Jadi kalau nota kredit itu retur penjualan, kalau nota debit ini adalah retur pembelian. Oke, sekarang kita masuk ke kartu persediaannya. Di sini kita mengembalikan, artinya karena nota debit berarti ini adalah transaksi retur pembelian. Kita mengembalikan barang yang kita beli. Kita tanggal 22 mengembalikan untuk lemari panjang tipe 1 2 unit dan lemari panjang tipe 2 itu 2 unit. Ya. Oke, sekarang kita masukkan ke sini. Oke, yang pertama tanggal 22. Lalu kemudian di sini kita mengembalikan barang kepada PT Dirama. Oke, karena ini adalah retur pembelian maka masih kita masuk kolom in. Ya, kolom in retur pembelian dan transaksi pembelian kita masuk kolom in. Oke, di sini kita mengembalikan 2 unit ya. Karena 2 unit, karena ini retur maka kita gunakan tanda min. Berarti min 2. Kemudian
harga ini kita mengembalikan dari barang yang kita beli tanggal 20 ini. Oke, harga pembelian yang kita retur itu harganya adalah 4.063.000. Sehingga total pengembalian itu adalah 8.126.000. Oke, sekarang kita masuk sini. Nah, adanya retur pembelian ini otomatis akan mengurangi nilai persediaan. Ya, otomatis akan mengurangi nilai persediaan. Oke, jadi karena yang kita kembalikan adalah harga pokok yang 63 juta, ya, 4.063.000, berarti yang ini. Berarti yang kita kembalikan adalah barang yang ini. Oke, yang dua ini utuh, berarti yang 12 dan 24 ini berarti masih utuh di sini. Masih utuh, ya. Kemudian karena yang kita mengembalikan barang yang kita beli tanggal 20 tadi, berarti yang kita kembalikan adalah barang ini, persediaan ini. Sehingga untuk barang yang harga pokoknya 4.063.000, di sini yang 24 karena dikembalikan 2 sekarang menjadi 22. Harga pokoknya 4.063.000 sehingga totalnya persediaan yang 22 89.386.000 ini didapat dari unit kalikan price. Ya, jadi sebelumnya kita kan membeli 24 unit yang ini. Kemudian karena ada retur 2 unit maka otomatis yang harga pokok 63.000 yang 4.063.000 ini berkurang karena kita mengembalikan barang, otomatis persediaan kita berkurang. Oke, itu untuk yang persediaan lemari panjang tipe 1. Sekarang kita masuk ke lemari panjang tipe 2. Sama kita masukkan tanggal 22, ya kita mengembalikan kepada PT Dirama. Oke, di sini untuk lemari panjang tipe 2 kita mengembalikan 2 unit juga. Berarti kita tulis min 2. Dengan harga pokok barang yang kita kembalikan itu adalah 5.942.500. Sehingga total retur adalah 11.885.000. Oke, yang kita kembalikan itu adalah harga barang, harga pembelian yang 5.942. Berarti yang ini. Oke, yang kita kembalikan berarti yang barang ini, yang pembelian tanggal 20 tadi. Oke, berarti yang ini utuh. Ya, berarti ini kita tulis ke bawah di sini. Ya, untuk persediaan yang 2 persediaan yang harga pokoknya ini enggak berkurang kita tulis ke bawah. Lalu karena yang berkurang yang ini, ya, karena kita mengembalikan 2 unit, maka otomatis yang 15 ini sekarang menjadi 13. Ya. Karena kita mengembalikan barang 2 unit, maka yang 15 ini persediaan yang 15 yang harga pokoknya 5.942 ini berkurang menjadi 13. Oke, harga pokoknya 5.942.500 sehingga total nilai persediaan untuk yang nilai harga pokok ini sekarang menjadi 77.252.500. Oke, itu untuk yang transaksi tanggal 22. Sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 24. Oke, kita cari yang transaksi tanggal 24. Ya, yang tanggal 24 di sini ada faktur, ya. Faktur kopnya perusahaan PT Jaya Tama. Berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, sekarang kita masukkan di tanggal 24 kita menjual 20 unit. Kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 24. Oke, di sini kita jual kepada toko Armida. Oke, karena penjualan berarti kita masuk kolom out. Ya, kita masuk kolom out di sini. Ya, di sini untuk yang tanggal berapa nih? Tanggal 24 kita menjual 20 unit. Berarti barang yang kita jual adalah yang ini. Oke, yang karena metode FIFO berarti yang kita jual yang 12 unit ini kita habiskan dulu. Oke, yang 12 unit ini kita habiskan dulu. Saya kasih tanda dulu. Ya. Persediaan barang kan ada 3 nih. Oke, ada 3. Karena ada 3 berarti karena metode FIFO kita jual barang yang pertama masuk, berarti kita habiskan yang 12 unit ini. Oke, kita habiskan yang 12 unit dulu di sini. Oke, harga pokoknya di sini adalah 4.062.500. Oke, karena kita menjual 20 unit, maka 12 ini kan kurang 8 unit. Oke, 8 unit ini kita ambilkan dari persediaan di bawahnya. Oke, kita jual kurang 8 karena kurang 8 berarti kita masukkan 8. Yang 8 unit ini kita ambilkan yang 24 ini, yang harga pokoknya 4.063.000. Sehingga totalnya harga pokoknya di sini masing-masing untuk yang 12 unit adalah 48.750 dan yang 8 unit 32.504.000. Sehingga sekarang kita masuk nilai saldo. Untuk yang 24, yang 12 unit ini kita habis berarti. Kita sudah habis karena dijual ini. Yang 24 karena dijual 8 ini berarti sekarang menjadi 16.
harga pokoknya 4.063.000. Totalnya di sini adalah 9 juta, sorry. Yang 24 ini sekarang yang 16 jadi 65.008.000. Yang 22 ini karena nggak terjual berarti utuh. Ya, utuh. Seperti itu cara masukkannya ya. Jadi yang kalau metode FIFO berarti kita jual persediaan yang pertama dulu. 12 ini kita habiskan. Karena kita menjual 20 unit maka kurangnya 8 unit ini kita ambilkan dari persediaan barang dagang yang di bawahnya. Sehingga saat kita masuk ke saldo yang 12 unit ini habis, yang 24 ini karena dijual 8 berarti tinggal 16, yang 22 utuh. Oke, seperti itu lemari panjang tipe 1. Sekarang kita masuk ke lemari panjang tipe 2. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya masih sama, tanggal 24 ya, kita jual di sini kepada toko Armida karena penjualan berarti kita masuk kolom out di sini. Ya, kita jual di sini untuk yang toko Armida, untuk yang lemari panjang tipe 2 ini 18 unit. Kita punya nilai persediaan ini. Punya jumlah persediaan ini. Nah, karena yang kita jual 18 unit maka kita jual yang 10 ini kita habiskan dulu. Kita jual yang 10 unit. Ya, yang 10 unit itu kita habiskan. Di sini harganya 5.937.500, totalnya adalah 59 juta sekian. Lalu karena kita menjual 18 unit maka kekurangannya yang 8 unit ini kita ambil dari 25 unit ini. Karena kurang 8 maka yang 8 unit ini kita ambil persediaan yang harga pokoknya 5.940. Totalnya adalah 8 dikalikan 5.940 ketemu 47.520. Oke, setelah itu kita masuk kolom saldo. Yang 10 ini habis karena kita jual. 10 ini kita habiskan ya, di sini sudah habis karena dijual tanggal ini. Kemudian yang 25 karena diambil 8 karena untuk menutupi kekurangan yang 10 unit ini, maka 25 ini dikurangi 8 sekarang menjadi 17. Dengan harga pokoknya masih 5.940.000, totalnya di sini adalah 100.980. Yang 13 unit ini utuh persediaan. Nanti kita tinggal menurunkan saja di bawahnya. Oke, itu transaksi tanggal 24. Sekarang kita masuk ke transaksi yang terakhir yaitu tanggal 26. Oke, kita cari transaksi tanggal 26 di sini. Ya, tanggal 26 di sini ternyata ada pembelian. Ya, ada pembelian secara kredit ya. Ada faktur kopnya PT Orang Lain atau PT Andara. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Yang pertama kita masukkan untuk yang lemari panjang tipe 1. Di sini yang pertama kita tanggal 26 ya. Kita masukkan dulu tanggalnya 26. Ya, kita masukkan tanggal 26. Tanggal 26 kita membeli 10 unit. Ya, kita membeli 10 unit berarti karena pembelian kita masuk kolom in di sini. Ya, 10 unit di sini harga pembeliannya berbeda lagi. 4.025.000. Total pembeliannya adalah 40.250.000. Oke, sekarang kita masuk kolom saldo. Di sini ini harga yang kita beli ternyata berbeda dengan nilai persediaan barang dan kita, harga pokok barangnya. Karena berbeda, maka yang ini kita turunkan dulu ke sini. Oke. Lalu yang baru ini dengan harga pembelian yang baru kita letakkan di bawahnya. Sehingga per tanggal 26 kita mempunyai 3 persediaan lagi dengan harga pokok yang berbeda. Oke, di sini ada 4 juta. Sorry, di sini 4 juta. Kenapa ini sama ya? Oh, salah, ini harusnya yang 24 ini tadi harga pokoknya adalah 4 juta. Ini ada kesalahan mulai dari sini ya. Untuk yang 24 ini harganya adalah 4.065.000 berarti ini ya, salah nih. Oke, seperti ini ya. Lalu ini pun salah. Berarti ya ini udah benar. Ya, ada kesalahan mulai dari sini tadi ya. Oke, kita telusuri lagi, coba kita cek. Ini 24, ini ya, sama. Oke, di sini juga 465 betul. Iya. Oke. Ya, jadi sekarang kita per tanggal 26 punya 3 nilai persediaan yang berbeda. Yang pertama 16 unit untuk 4.665.000, yang 22 unit 4.063.000 dan yang 10 unit 4.025.000. Ini kita total nilai persediaan atau jumlah persediaan kita sekarang menjadi
48 juta ya, total persediaan akhirnya. Total nilai persediaan akhirnya ini adalah 994.676.000. Oke, itu untuk yang lemari panjang tipe 1. Sekarang kita masuk ke lemari panjang tipe 2. Lemari panjang tipe 2, oke, kita masukkan tanggal 26 masih sama, kita beli beli ya kepada PT Andara. Oke, di sini lemari panjang tipe 2 kita membeli 16 unit. Dengan harga pembelian di sini berbeda lagi 5.925.000. Sehingga total pembelian adalah 94.800.000. Oke, sekarang kita masuk kolom saldo. Ya, kita punya nilai persediaan di sini berbeda lagi dengan yang kita beli, berarti yang ini kita turunkan ke bawah ke sini. Kemudian yang baru ini kita tuliskan di bawahnya. Oke, sehingga sama dengan lemari panjang tipe 1 tadi, kita pada akhir periode mempunyai 3 persediaan dengan harga pokok yang berbeda. 17 unit dengan harga pokoknya 5.940.000, yang 13 unit itu harga pokoknya 5.942.500, yang 16 unit 5.925.000, sehingga total persediaan kita di akhir itu sekarang menjadi 46 dengan total nilai harga pokoknya keseluruhannya adalah 273.032.500. Oke, karena tidak ada transaksi lagi, maka otomatis bisa dikatakan untuk kartu persediaan selesai. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya mengenai buku besar atau neraca buku besar umum ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.